Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang sawit saya yang bisa kalian lihat di depan ini. Usianya baru 4 tahunan dan hasilnya sudah bisa kalian lihat, ini sangat super dan jumbo. Dan di sini saya akan sharing rahasianya apa sih kok bisa sawit saya ini bisa sebesar ini, dan tentunya target yang kita harapkan kalau memang kondisinya seperti ini dalam 1 hektar bisa mencapai ya kurang lebih 2,5 ton per hektar. Jadi simak terus videonya, nanti saya akan sharingkan rahasia-rahasianya, dan tentunya ini gratis untuk kita semua. Jadi teman-teman, bagaimana bisa kok sawit saya ini super seperti ini? Dan tentunya ini teman-teman bisa kalian lihat nih, ini yang sudah hampir masak ya. Ini bisa mencapai 15 kg per tandannya ya. Ini usianya masih lumayan cukup muda, masih 4 tahun ya. Tentunya ini sangat mengembirakan. Seandainya saja 1 hektar itu semuanya seperti ini, dan pasti ya kita bisa cepat kaya lah, kira-kira seperti itu. Namun hal itu bisa terwujud kalau kita memang benar-benar mempunyai niat untuk menanam sawit dan merawatnya dengan cara yang benar. Lalu rahasianya seperti apa teman-teman? Tentunya sebelum kita ingin memiliki sawit yang seperti ini, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, yang harus kita jalani. Treatment apa saja? Nah teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membeli bibit yang bagus. Nah itu yang paling penting, membeli bibit yang bagus, dengan bibit yang berkualitas, dengan bibit yang bagus, dengan varietas yang jelas. Tentunya bisa kita dapatkan nanti hasilnya juga hasil yang bagus seperti ini. Dan yang kedua teman-teman, yaitu perawatan kebun kita secara maksimal. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari ketelatenan kita, keseriusan kita, dan ilmu yang harus kita miliki. Jadi bertani sawit itu tidak boleh asal-asalan, terutama asal tanam bibit, asal menggunakan jarak tanam, asal melakukan pemupukan, dan asal-asalan. Semuanya asal-asalan, tentunya nanti hasilnya juga akan asal-asalan. Jadi teman-teman, perawatan yang harus kita lakukan, tentunya yang pertama kita harus menggunakan jarak tanam yang benar. Kita tidak boleh menggunakan jarak tanam yang terlalu rapat, itu sangat-sangat merugikan. Jadi jarak tanam yang ideal itu ya minimal 9x9 segitiga sama sisi, itu teman-teman. Yang kedua, pembersihan lahan. Jadi lakukanlah pembersihan lahan dari gulma-gulma yang ada, karena gulma-gulma yang hadir, terutama gulma yang berbatang keras, itu bisa mengganggu pertumbuhan dari sawit kita. Jadi ya memang sih sulit kalau kita tidak serius, kita tidak telaten, tentunya itu akan terasa sangat berat. Apalagi kalau kita semuanya sistem upah, tentu biayanya akan membengkak sebelum kita sawit kita, kebun sawit kita itu berproduksi. Namun hal tersebut harus dilakukan, wajib dilakukan. Ketika kita tidak melakukan perawatan dengan benar, tidak melakukan pembersihan dengan benar, tentunya bisa dijamin kalau kebunnya saja serut, kebunnya saja tidak bersih, pasti pemiliknya dapat dipastikan, dijamin pemiliknya itu tidak pernah memupuk. Jadi itu saling berkaitan. Kalau kebun bersih, tentunya bisa dijamin sawit itu sering dipupuk. Dan yang selanjutnya adalah pemupukan yang benar. Dan yang saya lakukan di sini teman-teman, saya melakukan pemupukan tuh hampir rutin setiap bulan. Namun saya lakukan itu rotasi dengan jenis pupuk yang berbeda. Dan kalian bisa lihat di video-video yang ada di channel ini tentang bagaimana cara pemupukan yang saya lakukan, jenis-jenis pupuk apa yang saya gunakan. Kalian bisa cari-cari di video dalam channel ini. Selanjutnya teman-teman, yang tidak kalah pentingnya adalah kastrasi. Jadi kastrasi itu
banyak yang menyepelekan apakah penting atau tidak. Kalau menurut saya itu sangat penting teman-teman, karena kita itu memang benar-benar fokus dulu melakukan pembesaran batang. Jadi seperti ini, saya lakukan kastrasi hingga umur 3 tahun. 3 tahun. Jadi saya ini baru panen sawit, saya ini baru 1 tahun. Jadi ketika umur 36 bulan stop, kita lakukan kastrasi dan bunga yang ada kita kita pelihara dan bisa kita panen 6 bulan kemudian. Jadi kastrasi itu menurut saya teman-teman itu sangat-sangat wajib harus dilakukan, karena dengan demikian nanti yang kita panen itu memang benar-benar buah yang sudah super atau buah yang tipe A. Kalau kita tidak kastrasi, tentunya teman-teman selain menghambat pertumbuhan, buah yang kita pelihara itu pun tidak akan berkembang secara baik. Nah, teman-teman, di sini saya akan membandingkan sawit yang usianya sama. Ini yang menanam, mengapa saya katakan usianya sama? Karena yang menanam itu saya dahulu, karena ini tanah milik orang tua. Jadi setelah saya tanam, baru tanahnya dibagi 2. Jadi waktu itu saya yang menanam, dan sebelah ini langsung saja kita lihat bagaimana kondisinya sawit yang saya rawat dengan sawit yang tanpa perawatan. Ini batasnya pinang teman-teman, bisa kalian lihat. Ini bisa kalian lihat. Dan di sana ini sawit yang tidak dirawat sama sekali. Ini mungkin baru terketuk adik saya ini ya hatinya. Dan setelah 4 tahun baru beliau ini lahannya dibersihkan dan rencananya akan dilakukan pemupukan. Kalian bisa lihat perbedaannya sangat jauh sekali. Ini sebenarnya dengan benih yang sama, di sana itu punya saya, dengan benih yang sama, dengan jarak tanam yang sama, dengan dengan jarak tanam yang sama, dengan benih yang sama, dengan umur yang sama, hasilnya sangat jauh berbeda. Ini teman-teman diameternya sangat kecil sekali, bisa kalian lihat. Dan kita bandingkan dengan punya saya yang ada di sini. Nah, di sini kita buktikan bahwa sawit yang benar-benar dirawat itu memang benar-benar bisa menghasilkan. Jadi janji-janji yang ada di brosur bahwa sawit itu bisa menghasilkan per bulannya 3 ton, itu tidak bohong teman-teman. Yang penting kalian memang benar-benar merawat sawit kalian itu dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang benar. Pasti itu bisa tercapai. Nah, bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Mungkin ada yang bertanya ini varietas apa? Ya, saya tidak bisa jawab karena saya tidak di endorse, jadi saya tidak bisa merekomendasikan varietas apa. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.